Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Afranto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021 dari Angkatan 3, Kelompok 4. Berprofesi sebagai guru penjas orkes di SD Negeri 03/3 Sungai Deras, Kabupaten Kerinci. Baiklah, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai modul 3, yaitu manajemen ASN dengan Widya Iswara Bapak Brahmana Jaya Saputra SE MKom. Yang pertama yakni esensi penting dari manajemen ASN menurut Undang-Undang ASN dan implikasinya terhadap seorang ASN. Esensi penting dari manajemen ASN adalah untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan ke depannya. Adapun tantangan-tantangan tersebut seperti rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, serta pelayanan kepada masyarakat yang masih belum maksimal, dan masih adanya politisasi birokrasi baik di pemerintah pusat maupun daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menjelaskan ASN ke depannya yaitu menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan netral atau bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Undang-Undang ASN telah meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen sumber daya manusia, di antaranya membentuk pendekatan Human Resource Management dan Open Career System. Implikasinya terhadap seorang ASN adalah dengan adanya pendekatan tersebut, setiap ASN memperoleh pendidikan dan pengembangan profesi sehingga dapat menjadikan ASN yang lebih kompeten dan profesional. Selain itu, ASN juga memperoleh kesempatan peluang yang sama dalam promosi dan kenaikan jabatan yang meningkatkan kompetensi serta mengedepankan kompetisi yang sehat. Yang kedua yakni kedudukan dan peran ASN serta apa yang akan dilakukan seorang ASN. Kedudukan seorang ASN yaitu sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari KKN. Sebagai seorang ASN, hal yang akan saya lakukan adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti mengikuti aturan-aturan kedinasan, baik itu disiplin kerja dan menjaga tingkah laku dalam bekerja. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas seperti menjauhkan diri dari pengaruh partai politik dan transparan dalam memberikan informasi. Mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya, serta taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yakni hak dan kewajiban ASN serta sikap yang dilakukan agar hak dan kewajiban itu seimbang. Hak seorang ASN adalah sesuatu yang harus diberikan oleh negara kepada setiap ASN sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan pengembangan profesi. Kewajiban seorang ASN adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan profesional, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban tersebut, seorang ASN harus mampu menjalankan tugasnya dengan berorientasi kepada kinerja, fokus pada proses kerja, serta memberikan hasil yang terbaik. Pertanyaan yang keempat yakni apa itu kode etik dan perilaku ASN, serta bagaimana pelaksanaannya. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, di mana hal tersebut berguna sebagai 1. Pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik.
2. Sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Untuk penerapannya saat bertugas yakni sebagai berikut. 1. Menjadikan kode etik dan perilaku sebagai pedoman dan panduan. 2. Menjalankan kode etik dan perilaku sebagai standar penilaian sikap dan perilaku. 3. Menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan profesional serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok ataupun organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.